Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan analisis real 2 kita. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu barisan bilangan real ya. Dan kita juga sampai pada apa itu konvergen. Oke, kali ini kita akan bahas tentang barisan terbatas ya. Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Oke, jadi seperti biasa, yang pertama kita bahas apa? Definisi dan contoh terkait ya. Definisi dan contoh terkait. Setelah itu, seperti biasa juga, setelah tahu definisinya, contohnya seperti apa, kita akan bahas apa sih bagusnya kalau barisan itu terbatas kan gitu. Oke, langsung saja kita ke definisinya. Oke, jadi ini definisi barisan terbatas. Jadi barisan AN ya dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real X dan M besar ya, sehingga harga mutlak dari selisih AN dikurang X itu akan selalu kurang dari atau sama dengan M besar ya, untuk setiap bilangan asli N. Oke. Nah, jika tidak demikian, kita sebut AN itu tidak terbatas ya. Jadi kalau kita gagal menemukan X dan M ini, ya udah berarti dia nggak terbatas ya. Oke. Menarik ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Oke, kita punya catatan di sini. Jadi dengan menggunakan ketaksamaan segitiga ya, kita nanti bisa menunjukkan bahwa AN itu terbatas jika cukup bisa ditemukan bilangan real M aja ya, tanpa harus ketemu X-nya ya. Oke. Sehingga apa? Harga mutlak dari AN ya, itu akan selalu kurang dari atau sama dengan M untuk setiap bilangan asli N. Jadi kita bisa menggunakan dua versi ini ya. Bisa versi yang pertama ya. Oke, jadi pakai X dan M besar, atau versi yang kedua ya, pakai N besar doang ya. Itu sama saja ya. Jadi ini katanya bisa dibuktikan dengan ketaksamaan segitiga ya. Nanti coba kita akan konversi dari AN min X ini kurang dari sama dengan M. Nah, bagaimana ini akan bisa jika berubahnya jadi harga mutlak AN kurang dari atau sama dengan M besar ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, next. Oke, jadi yang pertama kita punya barisan yang isinya 111 doang ya. Nah, ini kan kita tahu ya. 11 ini kan artinya apa? Barisan yang isinya 11 doang. Oke. Jadi ini adalah barisan terbatas katanya. Oke. Kok bisa ya? Ya benar ya. Harga mutlak N-nya kan 1 ya. Pasti akan selalu kurang dari atau sama dengan 1 ya. Berarti ini 1 itu yang berperan sebagai M besarnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Oke, yang kedua, barisan yang isinya ini ya, min 1 pangkat N ya. Oke. Siapa sih isinya ini? Isinya adalah negatif 1, 1 ya, negatif 1, 1 ya, negatif 1 dan seterusnya begitu ya. Ini sudah kita bahas di contoh yang sebelumnya ya. Ini juga terbatas ya. Oke, berarti kita punya apa? Berarti harga mutlak AN ya, itu kan sama dengan ya harga mutlak dari negatif 1 pangkat N ya. Oke, karena mutlak ya udah, ini kan bilangnya kalau gak negatif 1, 1 ya. Udah, ini tetap 1 ya. Jadi pasti ini kurang dari sama dengan 1 ya. Berarti ini yang berperan sebagai M-nya ya. Nah, apakah harus 1 M-nya? Enggak sih, bisa 2, 3 ya. Oke, gampang ya. Terus yang ketiga apa? Barisan barisan N ini tidak terbatas ya. Oke. Nah, berarti artinya tidak terbatas apa? Berarti tidak akan pernah bisa kita temukan M ya. M besar ya, sehingga ini AN itu kurang dari itu, harga mutlaknya kurang dari sama dengan ini. Berarti apa? Berarti AN itu siapa? Itu N ya. Nah, ini kurang dari sama dengan siapa M-nya ya? Nah, ini tanda tanya tuh. Oke. Kalau kita M-nya kita pilih N plus 1 ya,
Ya, ya udah kita ganti ini n-nya jadi suku ke n plus 1 ya. Nah, kita ganti misal kita ganti sukunya ke suku ke an plus 2 misalnya. Ini kan n plus 2 ya. Dan n plus 2 itu lebih besar dari n plus 1. Jadi gagal m yang ini. Dan yang untuk alasan berikutnya sama aja ya. Misal mau diganti berapa ya. Kalau kita mengajukan m-nya 1000, ya udah saya berikan 1001 atau 1002 kan. Ya, jadi barisan yang seperti ini itu tidak terbatas. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya apa itu barisan yang terbatas ya, dan seperti apa yang tidak terbatas. Oke, kita lanjutkan, kita sekarang ke sifat-sifatnya. Oke, kita punya teorema 2.2 ya. Jadi misal kita diberikan barisan AN ya, maka kita punya dua hasil berikut ya. Yang pertama apa? Jika n konvergen ya, maka AN-nya terbatas. Oke, menarik ya. Jadi kalau AN-nya konvergen pasti dia terbatas. Oke. Yang kedua apa? Jika kita punya barisan Bn yang terbatas dan AN-nya konvergen ke 0 ya, maka barisan yang isinya AN kali Bn itu pasti konvergen ke 0 ya. Oke, mari kita coba buktikan ya. Jadi kita buktikan. Oke, kita buktikan yang pertama. Oke, jadi AN-nya konvergen. Oke, berarti kita pilih saja ya, pilih epsilon 0 yang besar dari 0 ya. Oke. Jadi kita tetapkan ya epsilonnya siapa ya. Maka apa katanya? Oke. Maka pasti ada ya, ada bilangan asli n besar ya, bilangan asli ini, sorry. Bilangan asli n besar ya. Sehingga apa? Sehingga harga bentuk Kn min L ya, itu kurang dari epsilon 0 ya. Untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n. Oke, artinya apa? Kita katakan apa? n konvergen ke L ya. Oke, sorry, tadi di atas lupa ya. Oke ya, berarti kita sudah punya ini ya. n min L kurang dari apa? Epsilon 0 ya. Nah, sekarang ya udah kita pilih ya. Kita harus menemukan M besar tuh. Oke. Kita pilih M besarnya itu siapa? Kita pilih sebagai dari maksimal ya. Maksimal, oke, ini sudah. Oke, berarti saya pilih dari maksimal A1 ya, A2 ya, A3 sampai siapa? AN-1. Sampai AN1 terus AN ya. Oke. Nah, seterusnya kan nggak penting ya, karena setelah lebih besar dari N ini kan nanti ini ya. Ini N besar ya. Ya, AN besar min 1 ya, ini AN besar ya. Selanjutnya kita nggak peduli ya, udah maksimal sampai di sini, karena untuk setiap bilangan asli yang lebih besar dari N besar pasti nanti kurang dari epsilon ya. Nah, maka kita pasti mendapatkan apa? AN min L ya. Itu pasti kurang dari atau sama dengan M. Dan buktinya selesai ya. Oke, ini harusnya ini A1 min L ya. Oke, mutlak ya. Sorry. Ini A2 min L ya, mutlak. Nah, ini A3 min L ya, mutlak ya. Ini juga begitu, berarti AN min 1 min L ya, mutlak ya. Yang ini juga min L ya, mutlak. Maka pasti ini nilainya kurang dari sama dengan M ya. Oke. Jadi L di sini ya berperan sebagai X yang tadi ya. Oke. Maka buktinya selesai. Karena selalu bisa saya temukan M besar ya, yang bersifat AN min L ya, atau min X ya, kalau yang di bisa tadi kurang dari atau sama dengan M besar ya. Oke. Artinya selesai apa? Jadi AN terbatas. Oke. Udah ya buktinya? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang kedua ya. Oke. Bukti yang kedua. Oke, bukti yang kedua. Ini karena
oh sorry, bukan AN ya, BN ya. Karena BN-nya terbatas ya, maka terdapat M besar ya, bilangan asli ya. Sehingga apa? Sehingga BN ya, harga mutlaknya kurang dari atau sama dengan M. Ya, jadi kita pakai yang versi yang kedua ya. Oke. Oke, sekarang apa? Untuk setiap epsilon yang besar dari 0 ya, oke, maka selalu bisa saya temukan ya, oke, apa n besar ya, bilangan asli n besar ya, sehingga apa? Sehingga an min 0 ya, oke, itu kurang dari apa? Kita buat itu epsilon per m ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Jadi kita pilih n besar ya, yang membuat ini ya. Jadi untuk setiap apa n besar sama dengan n ya. Oke, ini pasti bisa ditemukan karena apa? an-nya konvergen ke 0 ya. Jadi ini alasannya karena an konvergen ke 0 ya. Oke. Maka kita punya apa? Oke. Kita punya apa? an bn min 0 ya. Itu akan sama dengan apa? an bn ya. Oke. Terus ini akan sama dengan apa? an ya. an kali bn ya. Oke. Ya, berarti kan di sini ini adalah an ya, biar kelihatan ya. Oke. Jadi yang sebelah sini sebenarnya ini kita pakai untuk melihat ini ya. Oke. Berarti kan ini ya. Saya pakai untuk melihat ini nanti. Oke. Oke, berarti ini apa? Akan kurang dari yang an itu yang an itu kurang dari apa? Epsilon per m ya. Yang bn itu kan kurang dari atau sama dengan K, tapi nggak ada sama dengannya ya, karena ada an ini ya. an-nya kan kurang dari ini m ya. Yang ini sama dengan apa? Epsilon ya. Oke, jadi kita punya apa? Oke, lihat harga mutlak ini ya. Oke, itu kurang dari epsilon ya. Oke. Oke. Maka apa? Maka berdasarkan definisi ya, maka berdasarkan definisi konvergen ya, diperoleh apa? Peroleh apa? an bn ya, barisan an kali bn ya, itu konvergen ke 0 ya. Dan kita selesai. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi kira-kira seperti itu buktinya ya. Oke, kali ini saya buktikan karena cuma ada satu teorema saja di sini. Oke, sekarang kita lihat ya penerapannya gimana ya. Oke, yang pertama yang harus kita ini perhatikan apa? Konversnya itu tidak berlaku ya. Oke. Konvers dari teorema 22 yang pertama ya itu tidak berlaku, tidak selamanya berlaku ya, tidak selalu berlaku. Contohnya apa? Contohnya tadi kita punya apa? Barisan ini ya, barisan min 1 pangkat n ya. Ini kan terbatas ya. Namun ini tidak konvergen ya, tidak konvergen. Ingat tadi kan apa? Tadi kan pernyataan teorema 22 yang pertama itu mengatakan apa? Jika an konvergen ya, oke, konvergen ya, maka an terbatas ya. Ternyata konversnya nggak berlaku ya. Jadi apa konversnya? Konversnya adalah ini, jika an terbatas ya, maka an konvergen. Nah, ini yang nggak selamanya berlaku ya.
Jadi ini enggak selamanya benar. Oke, contohnya ini ya. Oke, yang kedua kita cari contoh penggunaannya ya. Oke, misal kita diberikan barisan ini ya, n sin n ya. Oke, jangan n sin n, seper n sin n ya. Oke, maka apa? Perhatikan bahwa barisan seper n ini konvergen ke 0 ya. Dan itu sudah kita buktikan kemarin ya di pertemuan yang pertama. Dan sin n itu ya, harga mutlaknya pasti kurang dari atau sama dengan 1 ya. Berarti ini adalah m-nya ya. Artinya sin n itu, barisan sin n itu terbatas. Maka berdasarkan teorema 22 yang kedua ya, barisan seper n kali sin n itu konvergen ke 0. Keren ya. Meskipun kita sulit, ini kalau pakai konvergenan biasa, ini sulit ya kalau pakai definisi ya. Ternyata inilah salah satu gunanya teorema 2.2. Oke, saya kira cukup demikian. Silakan kalian putar berulang-ulang sampai benar-benar paham ya. Oke, kalau tidak ada terus berulang-ulang ya, nggak paham, ulang lagi ya. Kalau udah mentok nggak paham juga, nanti kita ketemu di kelas, kita bahas apa yang jadi masalahnya ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.